Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang ingin mempresentasikan proyek yang kami buat yaitu yang berjudul Sistem Manajemen Farmasi. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Habib Ibatul Mikait sebagai moderator. Kemudian ada saudara Ihsan Nur Fadli dan ada saudara Alfi Ardiansah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang dari proyek kami ini. Manajemen persediaan barang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem logistik, khususnya di bidang farmasi. Gudang farmasi menyimpan berbagai jenis barang seperti obat dan vitamin yang memiliki batas waktu penggunaan atau tanggal kadaluarsa. Jika tidak dikelola dengan baik, barang yang kadaluarsa dapat menyebabkan kerugian, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat membantu dalam pencatatan, pemantauan stok, serta pengelolaan distribusi barang berdasarkan prinsip First Expired, First Out atau FIFO. Dengan berkembangnya teknologi informasi, penerapan sistem berbasis pemrograman berorientasi objek (OOP) seperti Java memberikan fleksibilitas dalam membangun solusi yang modular dan dapat dikembangkan lebih lanjut. OOP memungkinkan pengelompokan data dan fungsinya dalam satu entitas, kelas, serta memungkinkan penggunaan pewarisan inheritance untuk membuat struktur data yang lebih efisien. Dalam konteks ini, pembuatan sistem informasi gudang farmasi berbasis Java bertujuan untuk menciptakan sistem yang sederhana, efisien, dan mampu mendukung proses penilaian, pemilahan, serta distribusi barang secara otomatis berdasarkan tanggal kadaluarsa. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, membangun sistem percetakan data barang farmasi, obat, dan vitamin menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, mengelompokkan barang berdasarkan tipe seperti obat dan vitamin, dengan atribut tambahan seperti jenis obat atau kandungan utama. Yang ketiga, mengimplementasikan metode FIFO, First Expired, First Out, untuk memastikan barang dengan tanggal kadaluarsa terdekat digunakan lebih dahulu. Yang keempat, menampilkan informasi stok barang, serta memperingatkan jika ada barang dengan stok rendah. Kemudian, menerapkan konsep OOP seperti konstruktor, getter dan setter, inheritance, dan polymorphism dalam pembuatan sistem. Yang keenam, menjadi solusi sederhana untuk digitalisasi pencatatan dan pengelolaan inventaris pada skala kecil seperti klinik, apotik, atau gudang farmasi lokal. Kemudian, sini saya akan menjelaskan pada codingan barang farmasi.java, kelas induk, superclass, yang mempresentasikan barang apapun di gudang farmasi. Yang itu penjelasan fiturnya yang pertama ada atribut, kode-kode unik barang, kemudian ada nama barang, nama barang, kemudian ada stok jumlah barang, tanggal kadaluarsa formatnya itu string, ini years, itu month atau bulan, dan day itu hari. Kemudian konstruktor menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Kemudian ada getter dan setter untuk mengakses dan mengubah nilai atribut, akses terkontrol. Kemudian tampilkan info untuk menampilkan data barang ke layar. Kemudian pada bagian obat.java, subkelas dari barang farmasi mewakili barang jenis obat. Yaitu penjelasannya tambahan atribut jenis obat, contoh tablet dan sirup. Kemudian ada override method, tampilkan info untuk menambahkan info jenis obat. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alfi. Pada saudara Alfi saya persilakan. Baik, di sini ada subkelas vitamin dari vitamin.java dari barang farmasi yang mewakili barang jenis vitamin. Yang dimana ada tambahan atribut yaitu kandungan utama, yang contohnya vitamin C. Dan menggunakan override method yaitu tampilkan info untuk menambahkan info kandungan vitamin. Next. Kemudian ada gudang farmasi.java. Kelas ini berfungsi sebagai wadah atau pengelola daftar barang farmasi. Fitur-fiturnya yaitu ada atribut daftar barang yang berfungsi untuk menyimpan objek barang farmasi, jumlah barang,
dan jumlah barang yang berfungsi untuk menambahkan jumlah barang yang ditambahkan. Dan ada metode yaitu tambah barang untuk menambahkan barang ke gudang. Kemudian ada tampilkan semua barang yang berfungsi untuk menampilkan semua data barang. Yang ketiga ada tampilkan barang stok rendah yang berfungsi untuk menampilkan barang dengan stok di bawah batas. Dan yang terakhir urutkan FIFO yang berfungsi untuk mengurutkan barang berdasarkan tanggal kadaluarsa FIFO. Dan yang terakhir ada main.java. Itu di main.java ini berfungsi untuk membuat gudang, menambahkan beberapa obat dan vitamin, memanggil metode sorting FIFO, menampilkan seluruh barang, dan menampilkan barang dengan stok rendah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait seluruh codingan yang ada di codingan NetBeans itu pada proyek kami. Nah, untuk yang pertama itu kami mempunyai superclass itu barang farmasi. Dia mempunyai ada 4 properti yaitu kode, nama, stok, dan juga tanggal kadaluarsa. Nah, properti ini itu disetelnya private, berarti hanya kelas barang farmasi saja yang dapat mengakses properti tersebut. Nah, bagaimana cara kelas lain untuk bisa mengaksesnya? Itu digunakan setter dan juga getter. Nah, kayak di sini ada get kode dan juga set kode, get nama dan juga string nama. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian kita lanjut ke gudang farmasi. Nah, gudang farmasi ini juga memiliki 2 properti yang bersifat private, dan juga barang farmasi ini akan menyimpan informasi barang itu di dalam bentuk array. Nah, kemudian di sini ada sebuah konstruktor dengan parameter integer kapasitas. Nah, di sini untuk menyimpan daftar barang di array ini, jumlah barang awalnya itu diset ke 0. Nah, kemudian di sini daftar barang itu diset menjadi dalam sebuah array, nanti akan dimasukkan parameter kapasitasnya. Nanti bisa dibatasi untuk berapa batas maksimal barang yang ada di gudang tersebut. Nah, di sini ada metode tambah barang. Nah, jika jumlah barang itu lebih kecil dari daftar barang length, itu artinya jikalau jumlah barangnya itu masih tidak memenuhi dari gudang, maka barang itu berhasil ditambahkan. Jika tidak, berarti gudang itu penuh, tidak bisa menambah barang. Sini ada metode untuk tampilkan semua barang. Sini juga ada metode tampilkan barang stok rendah dengan parameter batas. Nah, di sini yang membedakan project ini dari project lain itu adalah kami menggunakan yang namanya metode FIFO atau first acquired first out. Ini metode FIFO ini biasa digunakan dalam sistem informasi berbasis farmasi ataupun apoteker. Itu banyak digunakan oleh sistem-sistem berbasis web ataupun mobile yang digunakan pada sebuah klinik ataupun sebuah rumah sakit yang sudah melakukan digitalisasi pada perusahaannya tersebut. Nah, jadi konsep FIFO ini simpelnya adalah mengurutkan barang yang mana tanggal kadaluarsanya itu paling cepat. Nah, jadi misalkan ada 3 barang, itu misalkan ada vitamin, ada paracetamol, juga ada Persipen Plus. Nah, vitamin ini tanggal kadaluarsanya itu tanggal 26, sedangkan paracetamol itu tanggal 28, dan juga ada Persipen Plus itu tanggal 11. Itu di bulan yang sama. Berarti otomatis yang akan tampil duluan itu adalah Persipen Plus, vitamin C, dan juga paracetamol. Karena di sini sudah dibuatkan logikanya, itu diurutkan berdasarkan expired yang berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Nah, di sini ada printnya, itu barang telah diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa. Lanjut kita ke
subkelas obat. Sini mempunyai properti jenis obat, dan juga karena dia extend, dia bisa mengambil properti dari obat seperti kode, nama, stok, tanggal kadaluarsa, dan juga yang lainnya. Seperti biasa, ada setter dan juga getternya. Ini ada void tampilkan info, sebuah metodenya. Nah, kemudian ini vitamin sama seperti obat, juga nge-extend atau ngambil dari superclass barang farmasi. Ini di sini ditandai dengan super, kode, nama stok, dan juga tanggal kadaluarsa. Sama juga pakai setter juga getter, kemudian ada metode tampilkan info. Yang terakhir adalah main. Nah, main ini adalah berisi kodingan utamanya dari seluruh kode yang telah kami buat. Nah, di sini ada obat paracetamol, new obat, itu diinisialisasi obatnya itu sebagai paracetamol. Nah, di sini diisi parameternya atau value-nya, ada kode obat, ada nama, kemudian ini stok, tanggal kadaluarsa, dan juga ini termasuk jenis apa, tablet, juga ada vitamin, sama tinggal ngisi parameternya aja. Nah, di sini ada sebuah pemanggilan metode, yaitu gudang tambah barang, paracetamol, vitamin C, dan amoxicillin. Nah, jadi yang ketiga itu dipanggil untuk menambahkan barang. Kemudian di sini ada untuk urutkan FIFO tadi, kemudian tampilkan semua barang, dan juga tampilkan barang stok rendah. Nah, di sini batas dari stoknya itu adalah 5. Nah, bisa kita lihat pada hasil runningnya. Nah, ini barang berhasil ditambahkan, ada 3 tadi, yaitu ada vitamin, ada paracetamol, juga amoxicillin. Tuh, ada 3, kemudian barang telah diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa. Nah, jadi bisa dilihat di sini yang paling cepat kadaluarsanya itu adalah amoxicillin, itu bulan 8 tanggal 10. Kemudian yang kedua ada vitamin C bulan 9 tanggal 15. Dan yang terakhir itu paracetamol bulan 12 tanggal 31. Nah, jadi sini sudah berurutkan berdasarkan FIFO itu tadi, yaitu first expired first out. Itu memudahkan untuk melihat obat mana yang sekiranya akan kadaluarsa, jadi apoteker itu lebih mudah untuk memilih obat untuk kepada pasiennya tersebut. Nah, kemudian di sini barang dengan stok rendah kurang dari 5, yaitu ada amoxicillin dengan stoknya itu 2. Kemudian ada vitamin C dengan stoknya itu 3. Nah, ini paracetamol nggak ada karena stoknya itu 8, berarti dia lebih besar daripada 5. Nah, baik, hanya itu implementasi codingan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, mungkin masih banyak kekurangan, maka dari itu semoga bagi para pemirsa yang menyaksikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.